Dituduh sebagai anggota Hamas, juru kamera Al Jazeera Ahmed Wishah tewas akibat serangan Israel di Gaza. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Mohammed Wishah yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan oleh Israel. Seorang juru kamera Al Jazeera Ahmed Wishah tewas dalam serangan udara Israel di Camp Burej, Gaza Tengah yang menewaskan 10 orang. Militer Israel, IDF, mengonfirmasi Ahmed Wishah merupakan target dalam operasi yang dilakukan di Gaza Tengah. Israel menuduh Ahmed sebagai anggota sayap militer Hamas yang bertugas sebagai penembak jitu. IDF juga menyatakan Ahmed tewas bersama 2 anggota Hamas lainnya. Al Jazeera mengecam kematian Ahmed Wishah dan menyebutnya sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap salah satu pekerja medianya. Al Jazeera menyebut Ahmed sebagai pekerja media Al Jazeera ke-12 yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Kasus ini menambah daftar insiden yang memicu perdebatan mengenai tuduhan Israel terhadap jurnalis dan pekerja media Palestina yang menjadi korban serangan selama perang berlangsung. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Mohammed Wishah yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel. Mohammed Wishah tewas dalam serangan Israel pada April lalu. Saat itu, militer Israel menuduh Mohammed bekerja di fasilitas produksi roket dan persenjataan Hamas. Namun, otoritas Israel tidak menyampaikan rincian maupun bukti yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung tuduhan tersebut. Al Jazeera menilai militer Israel terus menyebarkan tuduhan yang tidak didukung bukti guna mendiskreditkan staf medianya. Al Jazeera pun mendesak komunitas internasional dan lembaga hukum internasional mengambil langkah konkret meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam serangan terhadap jurnalis. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus melanda jalur Gaza, Uni Emirat Arab kembali mengirim gelombang bantuan dalam skala besar. Puluhan truk syarat logistik dan perlengkapan darurat menembus perbatasan Rafah dari Mesir, membawa harapan bagi ribuan warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan terbaru ke jalur Gaza melalui program Operation Chivalrous Night 3. Bantuan ini disalurkan melalui konvoi truk yang melintasi perbatasan Rafah di Mesir menuju wilayah Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan. Truk-truk tersebut mengangkut paket bahan pangan serta perlengkapan tempat tinggal darurat yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga Palestina di Gaza. Sebanyak 5 konvoi bantuan berhasil memasuki jalur Gaza sepanjang pekan ini. Konvoi tersebut terdiri dari 64 truk yang membawa sekitar 786 ton bantuan kemanusiaan. Sementara itu, pada hari Sabtu waktu setempat, asap tebal mengepul di atas kota Nabateh dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ditujukan ke arah Kefarman, Habous, Nabateh, Al-Fauqa, Saukin, Zebedin, dan juga Kfarzos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabateh menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Sementara di sisi lain, militer Israel mengatakan telah menargetkan lebih dari 100 anggota Hizbullah di lembah Beka, Nabateh, dan bagian lain Lebanon. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Khan Yunis setelah serangan Israel terbaru pada waktu setempat. Setidaknya 7 orang meninggal atas serangan ini dan menghancurkan bangunan permukiman. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Khan Yunis, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم نشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني،
صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح. وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden Amerika Serikat memberi ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים שקשורים לדרג המדיני זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. 5 warga Palestina tewas akibat serangan Zionis Israel. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di dekat persimpangan Al-Tayaran, kota Gaza pada hari Sabtu. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari keluarga yang sama, termasuk 2 anak-anak. Serangan udara militer Israel yang menargetkan daerah dekat persimpangan Al-Tayaran di pusat kota Gaza telah berulang kali terjadi. Selain menewaskan warga sipil, serangan juga menghancurkan bangunan. Situasi di jalur Gaza tetap sangat rentan dengan laporan terjadinya serangan yang terus dilancarkan Zionis Israel di daerah permukiman.